Halo, perkenalkan nama saya Dian Amarwati dengan NIM 06021282227053. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis SWOT dan rancangan pembelajaran pada proses pembelajaran yang melibatkan kemampuan menyimak, berbicara, dan presentasi pada tingkat SMP. Yang pertama, pada kelebihan. Model pembelajaran menyimak, berbicara, dan mempresentasikan ini dapat membantu siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam menyampaikan ide, gagasan, dan informasi. Model pembelajaran ini mampu membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan dan menganalisis. Strategi pembelajaran ini juga memberikan siswa untuk bekerja sama dengan tim, melatih kepercayaan diri di depan umum, dan membantu siswa untuk bertukar pendapat dan kemampuan untuk merancang presentasi yang menarik dan efektif. Selanjutnya pada kekurangan. Kekurangan dalam strategi pembelajaran menyimak, berbicara, dan mempresentasikan ini bisa meliputi seperti keterbatasan waktu, yang dimana dalam proses pembelajaran, presentasi memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkannya. Kemudian, keterbatasan teknologi juga dapat menjadi kekurangan untuk menetapkan strategi pembelajaran ini, karena wilayah yang tidak memiliki akses internet yang stabil, perangkat teknologi yang tersedia mungkin memiliki kualitas yang rendah, dan kesulitan teknis yang bisa dialami oleh siswa maupun guru dalam mengoperasikan dan memahami perangkat lunak. Hal ini juga akan mengganggu proses menyimak siswa jika mengalami keterbatasan teknologi dan aksesibilitas karena proses menyimak biasanya dilangsungkan melalui pembelajaran audiovisual. Selanjutnya pada tantangan. Model pembelajaran yang melibatkan kemampuan menyimak, berbicara, dan presentasi ini bisa menjadi sebuah tantangan dan dapat dikatakan tidak efektif jika tidak didukung oleh lingkungan sekitar. Misalkan pada proses menyimak, siswa akan merasa terganggu dan hilang fokus terhadap apa informasi yang mereka simak jika lingkungan sekitar tidak mendukung seperti adanya suara bising dan gangguan lainnya. Dalam hal berbicara juga, tidak semua orang memiliki keberanian untuk berbicara di depan umum, dan hal ini dapat menjadi sebuah tantangan bagi beberapa siswa. Begitu juga pada strategi pembelajaran dengan presentasi. Jika tidak didukung dengan bantuan alat yang lainnya atau sekolah yang tidak memadai, proses pembelajaran ini juga bisa jadi sebuah tantangan bagi tenaga pendidik. Maka, sebagai tenaga pendidik, kita perlu untuk melakukan pendekatan secara individual dan memanfaatkan penggunaan media pembelajaran secara alternatif seperti pembelajaran berbasis masalah. Yang terakhir terkait peluang, pembelajaran dengan strategi menyimak, berbicara, dan mempresentasikan dapat memberikan peluang kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan analisis yang kritis. Dan setelah itu, pada kemampuan berbicara, dapat memberikan peluang kepada siswa untuk mengemukakan ide dan berkolaborasi melalui diskusi. Peluang yang didapatkan juga dalam strategi pembelajaran presentasi ialah memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dalam proses penyampaian materi kepada teman sekelasnya, sehingga menghasilkan timbal balik antara keduanya. Selanjutnya pada rancangan proses pembelajaran pada materi pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Adapun kompetensi intinya yang pertama, mengamati, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu terhadap pengetahuan dengan wawasan kemanusiaan. Adapun kompetensi yang kedua ialah untuk menunjukkan keterampilan menalar, merangkai, mengolah, dan menyajikan secara kreatif berdasarkan sumber yang telah dipelajari dan pengamatan yang telah dilakukan. Adapun kompetensi dasarnya ialah untuk mengidentifikasikan dan menelaah informasi yang diterima dari sebuah video berita. Indikatornya adalah untuk siswa diharapkan mampu menyimak dan memperhatikan dan menerima informasi yang disampaikan melalui sebuah video tentang berita. Yang kedua, menyajikan tulisan dari hasil simakan mengenai penjelasan materi pada sebuah teks berita. Indikator pencapaian kompetensinya, siswa mampu untuk menyajikan dan menampilkan hasil analisisnya dalam bentuk teks berita berdasarkan hasil simakan dari pengamatannya. Berdasarkan tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami teks berita melalui media pembelajaran, menyimak, dan berbicara. Kemudian siswa juga diharapkan mampu menganalisis dengan baik terkait informasi dari sebuah berita yang disampaikan. Dan kemudian siswa juga diharapkan dapat berani untuk mampu menampilkan atau menjelaskan hasil simakannya di depan kelas dalam tujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Selanjutnya pada media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran yang digunakan itu berupa contoh video berita dari aplikasi YouTube, dan kemudian alatnya ialah dengan laptop dan proyektor yang nanti dijelaskan dan ditampilkan di depan kelas. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan proses pembelajaran ini, pada bagian pendahuluannya, guru bisa mengawali kelas dengan memberikan salam dan mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Terus guru juga bisa mengajak kehadiran siswa terlebih dahulu, mengulas materi yang telah dipelajari sebelumnya, sebelum memasuki materi baru, dan mengaitkan pembelajaran yang akan
dipelajari pada hari itu dengan melihat lingkungan sekitar berdasarkan pengalaman, dan kemudian menyampaikan gambaran tentang materi yang akan dibahas, dan guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Selanjutnya pada kegiatan inti, yang pertama menyajikan informasi, guru diharapkan dapat menyampaikan materi dengan menggunakan media pendukung seperti laptop, dari proyektor, dan menampilkan sebuah video berita dari aplikasi YouTube. Yang selanjutnya, peserta diharapkan dapat menyimak penjelasan dengan baik, dan setelah itu guru diharap dapat membimbing dan mengorganisasi siswa, yang dimana peserta didik diberikan tugas untuk menulis sebuah teks berita dari hasil analisis dan pengamatan berdasarkan video yang sudah ditampilkan. Dan selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa diminta untuk menyajikan atau menampilkan hasil simakannya. Yang terakhir mengenai penutupan, siswa diharapkan dapat mengerti dan menyimpulkan materi pembelajaran telah dilakukan, dan guru dapat menyampaikan informasi terkait materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Setelah itu, guru dan siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan ditutup dengan salam.